selamat bertemu kembali di video kali ini. Kita akan mempelajari tentang rangkaian arus bolak-balik. Tetapi sebelum kita membahasnya lebih dalam, kita merefresh ingatan kita kembali tentang akan hal arus listrik AC dan DC. Nah, di layar monitor Anda dapat melihat ada sebuah rangkaian tertutup yang terdiri dari sebuah hambatan R, kemudian sebuah baterai dengan tegangan sumbernya PS. Lalu kita turun ke bawah, juga nanti Anda akan mendapatkan ada rangkaian tertutup dengan hambatannya R, dan rangkaian sumber arus itu adalah arus bolak-balik seperti ini. Oke. Nah, ini nanti disebut dengan sumber tegangannya. Namun dia nanti dituliskan dalam bentuk GGL. Oke. Nah, jadi ketika nanti arus mengalir ini dari positif menuju negatif seperti ini. Oke. Nah, sedangkan untuk arus AC, sebentar ya. Ini saya tandain dulu sebagai arus AC DC. Ya, arus searah. Sedangkan yang ini nanti arusnya nanti mengalir. Oke, arusnya mengalir seperti ini. Maka nanti akan muncul kuat arus I, dan ini nanti arusnya AC, ya, bolak-balik. Jadi dari kedua gambar ini saya berkeyakinan Anda sudah mulai dapat membedakan yang mana yang namanya rangkaian arus DC dan yang mana yang namanya rangkaian arus AC, ya. Dimulai dari gambar dulu. Dimulai dari gambar rangkaian. Selanjutnya kita turun ke bagian grafik. Karena nanti di dalam soal bisa saja soalnya itu berbentuk grafik. Jadi kalau misalnya ya, misal Anda mendapatin ada gambar grafik seperti ini dia. Oke, ini nanti grafiknya itu untuk arus searah atau DC. Sedangkan yang di bawah ini itu nanti dia gambarnya arus bolak-balik. Arus bolak-balik dalam kurung AC. Ya, kenapa bisa begitu? Karena nanti kutubnya berganti-gantian. Kadang nanti pos berubah jadi negatif, balik lagi pos, ya, seperti itu seterusnya. Nah, jadi sudah ada dua yang bisa meyakinkan kita untuk kita dapat membedakan suatu rangkaian itu adalah arus bolak-balik atau rangkaian arus searah, ya. Nah, dimulai dari gambarnya tadi, gambar rangkaian, kemudian sampai kita ke gambar grafiknya. Nah, kemudian lagi untuk sumber, ya. Kan itu tadi gambar rangkaian, grafik, sekarang sumber. Nah, secara umum itu nanti sumbernya, kalau dia itu DC, sebagaimana kita tahu bisa ada baterai, ya, baterai kering. Kemudian nanti ada akumulator sebagai baterai basah, ya, yang dapat dicas ulang. Oke.
Nah, di sini saya buat untuk yang ketiga dan lain-lain lah. Oke. Nah, kemudian untuk sumbernya AC ya, ini nanti bisa kita ambil generator ya. Kemudian nanti ya contoh yang lain nanti bisa kita buat arus PLN, boleh, nggak masalah ya. Terus yang ketiga dan lain-lain biar seimbang. Nah, jadi seperti itulah untuk perkenalan pertama kita mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik di sini, karena kita fokusnya mau mempelajari arus bolak-balik. Namun begitu kita tidak boleh melupakan rangkaian DC. Kenapa? Bisa saja soalnya nanti berbau soal DC, namun dia bertanya tentang soal arus AC. Maksudnya di situ si pembuat soal membuat semacam jebakan untuk menguji kemampuan kita, apakah kita konsepnya sudah benar-benar ada apa tidak gitu ya. Itu lebih kepada model soalnya HOTS ya. Jadi seperti itu dulu. Saya hanya bisa berharap Anda dapat melihat dan menonton videonya, kemudian mengambil inti dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih.